Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berjumpa lagi dengan saya di Al Misbah Channel. Oke guys, ini saya mau bercerita lagi tentang pengalaman saya dalam penelusuran Al Misbah atau pengalaman pribadi saya, pengalaman spiritual saya. Nah, ceritanya gini, tapi saya mohon tolong dukungannya untuk share, like, and subscribe-nya. Oke, saya lanjutin. Jadi ceritanya gini guys, saya itu waktu itu ada perjalanan ke luar kota, masih wilayah Jawa Tengah sih. Kita berempat waktu itu. Kita ada perjalanan dalam arti untuk ngurus suatu kerjaan sama teman-teman. Dalam perjalanan memang kami itu tengah malam perjalanannya. Untuk mencapai sana biar pagi, makanya kita berangkat tengah malam. Ya nggak terlalu tengah malam sih, mungkin kita jam 10-an lah dari rumah. Nah, sampai suatu kota yang mungkin ya sekitar jam 12-an waktu itu. Perut kita berempat lapar, ceritanya seperti itu. Akhirnya kita putuskan untuk cari makan untuk ngisi perut kita. Nah, wah, waktu itu perdebatan makan di mana, menunya apa, bingung sekali waktu sama teman berempat ini. Akhirnya kita sepakat menuju suatu tempat makan. Memang di situ tempat makan tersebut bukanya tengah malam. Nah, kita sika-sika aja waktu itu. Yuk makan bareng-bareng. Waktu kita makan, di situ ada rumah makan, tempat makan yang sangat ramai. Jadi tengah malam itu banyak pengunjung yang makan di situ. Memang terkenalnya, bilangnya temen itu, ini tempat rumah makan yang memang terkenal di kota tersebut. Oke guys, kita nggak sebutin kota mana ya. Yang penting di suatu kota yang itu memang tahu tengah malam ramai pengunjung, ramai orang tuh cari makan di situ. Kita jalan menuju ke lokasi rumah makan tersebut. Pas di situ, ya kita tidak ada masalah apa-apa sih, bisa makan-makan karena kita memang lapar. Nah, waktu itu menunya ngambil sendiri, prasmanan lah istilahnya. Tapi, nah ini yang saya sempat kaget, nggak nyangka banget gitu loh. Saya nggak punya pemikiran apa-apa waktu itu. Tapi ya maaf, mata batin saya nggak bisa dibohongi. Waktu itu saya di posisi di belakang. Nah, teman-teman ambil makanan. Nah, menuju ke lokasi makanan, apa yang terjadi? Saya kaget. Loh, saya melihat sosok di atas makanan tersebut. Makanya saya, loh, oh ini ada sesuatu di rumah makan tersebut. Ya teman-teman waktu itu makan aja. Cuman saya nggak jadi makan. Karena apa? Saya melihat sosok makhluk di situ. Nah, posisinya makhluk tersebut itu di atas makanan tersebut. Coba bayangin. Ya saya kan nggak mungkin saya makan. Karena mata saya melihat. Cara mata batin saya melihat suatu makhluk tak kasat mata. Bentuknya itu seperti kera, tapi besar. Apa ya, kayak orang hutan gitu loh. Itu posisinya di atas makanan. Nah, saya lihat terus, tak liatin makhluk tersebut. Saya putuskan saya hanya minum saja, teman-teman biar makan. Dan waktu itu teman-teman nggak tahu, saya diem aja. Saya ditanya, lo kalau nggak makan kenapa? Enggak lah, aku masih kenyang. Lo bilangin apa? Ya udah nanti aja, gampang gitu kan. Akhirnya teman-teman makan. Nah, di waktu tersebut saya ngobrol sama satu teman saya. Hei, ada makhluk di situ, di atas makanan itu. Wah, teman saya kaget tuh. Masa iya, saya bilang gitu kan. Terus gimana? Ya udah kamu makan aja. Enggak. Tapi tetap saya nggak mau makan. Tapi teman akhirnya setengah nggak jadi makan. Terus apa? Makhluk tersebut itu ternyata untuk penglarisan. Jadi waktu orang-orang mau makan tersebut, si makhluk itu kayak apa ya sekarang? Ngundang gitu loh. Tangannya ngundang suruh makan di situ. Orang nggak tahu. Padahal posisinya itu makanan
di atas makanan, jadi kena tubuhnya kayak gitu. Jadi maaf ya, makanan tersebut dipantati, orang nggak tahu, tapi saya nggak bisa dibohongi, kelihatan banget sambil tangannya gini-gini. Nah, mengarah ke orang-orang yang mau jajan di situ. Saya sempat penasaran, ini makhluk apa? Ternyata setelah saya kontak balik, oh ini memang untuk pengelarisannya si orang pedagang tersebut. Ya udahlah, alasan pribadi si orang tersebut. Saya nggak mau ngurus soal dosa, terserah lah. Cuman ini kan nggak baik juga karena jorok gitu loh. Nah, di antara 3 teman ini ada yang sekerja nih waktu itu. Nah, akhirnya waktu saya kontak dengan makhluk tersebut mau saya ambil karena ini memang ganggu gitu loh. Oh iya, tapi makhluk itu lebih dari 1 loh. Ada 3 makhluknya. Cuman yang saya fokusnya itu, yang 1 itu pas di posisi nasi. Jadi makanan ini, nah salah satu makhluk itu yang saya mau ambil itu salah satunya di posisi di nasi. Coba bayangin rasanya gimana gitu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk ngambil salah satu makhluk itu di bagian yang nasi itu. Yang 2 di jajan di apa, yang 1 ini dia duduk di atas nasi. Akhirnya saya deketi padahal orang tuh waktu itu orang banyak. Orang pasti nggak tahu kalau saya pengen ambil makhluk itu. Setelah mau saya pegang makhluk itu, mau tak gandeng maksud saya, salah satu penunggu yang di warung itu melototi saya, melotot gini kayak marah gitu. Saya biarin aja, saya cuek aja. Saya juga sempat melotot. Saya bilang gini dalam batin saya, untung tak ambil 1, kalau tak ambil semuanya udah nggak laku dagangan kamu. Dalam batin saya seperti itu. Saya hanya 1 aja yang saya ambil. Dia cuma nggak berbuat apa-apa, hanya melotot aja, melototi ke saya. Ya udah, saya cuek aja. Akhirnya makhluk itu tak gandeng mau. Saya baca doa, saya salami, hei makhluk, kamu nggak layak di sini. Tak ambil, tak gandeng. Nah, saya gandeng pelan-pelan. Salah satu teman saya waktu duduk makan, makhluk itu tak suruh minta gendong ke teman saya itu. Kalau teman saya lihat video ini pasti ketawa. Orang-orang yang tadi, teman-teman saya bertiga tadi, kalau lihat video ini pasti ketawa. Karena memang ini real, nyata banget. Dan nah, setelah itu tak gandeng si makhluk itu, tak suruh minta gendong si teman saya itu. Padahal teman saya pas posisi makan. Nah, lucunya teman saya nggak tahu kalau makhluk itu tak suruh minta gendong sama teman saya. Dia nggak tahu. Saya hanya pesan aja, hei, nanti kalau kamu berdiri, kalau kamu terasa berat, udah biarin aja, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Ya udah, nanti nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Oke, gitu kan? Udah. Makhluk itu setelah minta gendong, si monyet besar itu maksudnya, yang 2 itu masih di situ. Saya biarin, yang 1 ini tak suruh minta gendong sama teman saya. Akhirnya setelah tak paksa untuk minta gendong teman saya, akhirnya mau makhluk itu minta gendong gini. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Setelah selesai makan, teman saya berdiri, kan selesai toh. Mas, kok berat ya? Maksudnya gimana? Lu saya berdiri kok berat gitu? Udah nggak apa-apa. Enggak, ini aneh ini. Saya nggak ngomong kalau itu ada makhluknya. Terus tangannya tuh agak, yang teman saya itu agak megang ke belakang. Loh, kok kayak ada bulu-bulunya? Saya sama itu ketawa loh. Loh, nggak apa-apa, saya bilang. Udah nggak apa-apa lah. Enggak, ini kayak ada bulu-bulu di belakang yang kayak minta gendong. Enggak, udahlah nanti. Oke, setelah itu teman saya tak gandeng. Udah yuk masuk ke mobil. Ya memang agak jauh sih dari warung. Jadi tempat parkir mobil sama lokasi warung itu, ruang makan tersebut agak jauh. Yang teman saya yang satunya lagi bayar di kasir gitu kan. Nah, jalan. Selama perjalanan dari rumah makan ke parkir tuh, teman saya jalannya berat. Sampai ngomel, berat banget, ini apa? Udahlah, saya dorong terus masuk ke mobil. Setelah masuk mobil, saya ngomong, saya cerita, hei, itu kamu gendong apa? Ya, coba kamu pegang, iya kayak ada bulu-bulu. Saya bilang,
ketemu monyet. Tuh, teman saya sempat takut. Udah kamu tahan pokoknya. Nah, setelah masuk mobil set, kita lanjutin ke perjalanan. Dalam perjalanan itu saya ngomong sama teman-teman, memang tadi saya ngambil ini untuk pengelarisan pedagang tersebut. Ya maaf ya, ini nggak bener gitu loh. Kalau memang laris karena memang doanya dia, memang masakannya, silakan sih. Tapi ada bantuan makhluk ini yang saya nggak suka. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya ambil satu. Bahkan tadi saya cerita ada yang melotot ke saya. Ya udah tak biarin aja. Selama itu tak ambil, saya bilang ini mau tak pindahkan. Nah setelah perjalanan ya nggak begitu jauh ke lokasi, saya minta belok ke suatu lokasi. Dari rumah makan tersebut ya setengah jaman ya. Oke, kita berhenti di sini. Di situ ada lokasi keramat. Lokasi kayak memang banyak makhluk tak kasat mata di situ. Akhirnya saya turun mobil. Dari situlah makhluk itu tak suruh pindah ke tempat tersebut. Akhirnya makhluk itu mau. Udah kamu tinggalmu di sini saja. Jangan ikut orang itu. Bahkan makhluk itu bilang dalam kontak batin saya kalau dia memang disuruh untuk manggil para pelanggan biar warung itu laris. Iya, dia bilang gitu. Tujuannya untuk penglarisan ini. Itu masih banyak terjadi di zaman sekarang ini. Tapi ya maaf, nggak semua lah, nggak semuanya sih, semua pedagang. Tapi ini cerita saya ini nyata, yang saya benar-benar alami gitu. Setelah pindah di lokasi itu, makhluk itu saya pindahkan. Oke, kamu sekarang di sini saja. Kamu memang kayak di sini, bukan di warung itu, saya bilang gitu. Dia masih ngeyel. Nanti tuan saya gimana? Jadi dia itu kayak ada yang nyuruh di situ memang. Itu misterinya. Berarti pedagang itu dia ngambil penglarisan di suatu tempat keramat dan disitulah dapatlah makhluk itu. Makanya itu makhluk itu kayak suruhan gitu loh, untuk memang dikasih tugas untuk gimana caranya warung atau usahanya laris. Nggak tahu lah bantuan paranormal atau dukun, saya nggak tahu gitu. Tapi memang pengaruh makhluk itu memang dia itu merasa ada yang nyuruh di situ untuk tugasnya untuk melariskan usaha tersebut. Oke, setelah itu dia tak pindah situ, kita melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ketawa-ketawa teman-teman sama saya cerita macam-macam. Nah itulah guys, makanya jangan lupa apapun yang kita lakukan, tapi kalau sudah menyimpang secara agama itu dosa besar. Apapun usaha kita, silakan untuk cari suatu usaha ya biar usahanya laris. Cari cara yang halal, bukan cara-cara seperti itu. Kasihan orang yang nggak tahu, dia memanfaatkan suatu makhluk yang tak kasat mata biar usahanya laris. Oke, itu sekian cerita saya. Nanti ada cerita-cerita lagi yang lebih seru, lebih ngeri lagi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.